Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar demi tenaga honorer BKN, instruksikan ini kepada masing-masing daerah. Keresahan honorer bakal terjawab. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Keresahan tenaga honorer nampaknya bakal terjawab. Banyak teman-teman honorer di kanal YouTube admin yang bertanya, dalam pendataan ini kemungkinan ada saja honorer siluman yang masuk dalam pendataan. Dan ini ada informasi terbaru ya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya adalah seperti ini. BKN, instansi wajib mengumumkan daftar honorer yang masuk pendataan non-ASN. Ini berita baru ya, 2 September 2022. jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara BKN mengingatkan instansi pusat dan daerah segera melakukan pendataan honorer sebelum 30 September 2022. Itu berarti masih tersisa 28 hari lagi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen mengatakan, setelah melakukan pendataan, setiap instansi wajib mengumumkan daftar honorernya. Jadi, honorer yang masuk dalam pendataan non-ASN pada kanal instansi masing-masing harus diumumkan ke publik, kata Deputi Suharmen, Jumat 2 September 2022. Nah, di sini Deputi BKN ya Bapak Suharmen menginstruksikan kepada daerah agar segera menyelesaikan pendataan honorer, kemudian mengumumkannya ke publik. Ini akan menjawab keresahan honorer ya. Bagi teman-teman honorer nanti ketika dalam pengumuman ke publik tentang pendataan tenaga non ASN, ada mungkin teman-teman yang tidak dikenal atau mungkin orang tersebut tidak ada di instansi tetapi tiba-tiba muncul di pendataan, maka teman-teman honorer ya bisa komplain ya atau mengajukan. Di sini dalam uji publik ya silahkan saja ya melapor ke BKN. Jadi keresahan tenaga honorer ini bakal terjawab. Yang ditakutkan adalah munculnya honorer siluman ya. Di sisi lain, tenaga non ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan. Nah, di sini buat teman-teman honorer yang tidak terdata ini bisa mengajukan usulan pendataan. Suharmen menjelaskan bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca pra-finalisasi, maka dipersilahkan bersurat ke BKN untuk penambahan waktu. Pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Jadi untuk penutupan pendataan ini ya batas akhirnya adalah 31 Oktober 2022 merupakan ini finalisasi. Sehingga ya masing-masing instansi yang mengajukan honorernya jangan sampai terlewat. Mekanisme tambahan berupa uji publik ini untuk memastikan bahwa
adanya transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN, terang Suharmen. Suharmen menyebutkan, di dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, PPK harus menyertakan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Kalau menggunakan atau memakai SPTJM, jadi ini PPK benar-benar sangat hati-hati dalam memasukkan tenaga honorer atau non-ASN. Ya, itulah informasi pada hari ini ya. Demi tenaga honorer, BKN instruksikan kepada tiap-tiap daerah wajib mengumumkan daftar honorer, sehingga teman-teman honorer bisa saling mengoreksi apabila ada tenaga honorer siluman atau mereka yang masuk pendataan honorer tetapi sebenarnya orangnya tidak ada. Semoga bermanfaat ya. Admin doakan seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.